Oke, langsung saja ya guys ya, kita mulai lagi dari awal. Kita akan melakukan koreksi geometrik pada citra lansa 8 menggunakan ArcGIS. Saya tadi kelewatan satu step. Aku bikin tutorial dulu. Kemudian untuk pertama ini tuh pada menu layers kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, kita akan mengubah layer dari ArcGIS ini tuh menjadi ke koordinat UTM dari citra kita, di mana citra yang saya gunakan tuh yaitu citra Madiun dengan sistem koordinat 49S UTM. Kita pakai yang ini, lalu diokekan saja. Sudah. Kemudian kita akan memunculkan data citranya dengan menu Add Data. Kita cari menu citranya yaitu menu yaitu band 8, band 4, band 3, dan band 2. Oke, klik Add kalau sudah. Maka akan muncul band 2, 3, 4, dan band 8. Setelah itu kita akan pertama melakukan komposit citra. Komposit citra kita ketik saja di menu Search. Nah, pakai yang komposit band data management ini. Lalu input raster ini kita masukkan band 2, 3, 4. Band 2, 3, 4. Lalu klik OK. Kita tunggu beberapa saat untuk proses pembentukan dari komposit citranya. Alasan kita komposit citra menggabungkan band 2, 3, 4 karena band itu merupakan band true color dari Landsat 8. Oke, sudah muncul dari band yang true color komposit citranya. Untuk mengubahnya itu kita bisa lihat dari sininya. Untuk red bisa kita ganti ke band 3, green band 2, untuk blue-nya kita menggunakan band 1. Maka akan muncul dari true color-nya. Juga sudah dari komposit citra, oh ya biar tidak bingung, ini jangan lupa di properties ya, kita ubah namanya, misalnya komposit. Ya, dia tertukar. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan melakukan pen serpent. Pen serpent sini tuh yaitu untuk meningkatkan kualitas dari citranya dengan menggabungkan band pankromatik dan band multispektral. Kita ketik saja di sini pen, kemudian create pen serpent raster. Input raster di sini kita isikan komposit band yang tadi kita buat. Ini tetap red green-nya 321. Kemudian panchromatic image kita gunakan band 8 karena sini band 8 itu memiliki panjang citranya panjang pixelnya itu 15. Jadi nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih detail. Untuk pen sharpening type-nya kita ubah ke Grimes Schmidt. Kemudian kita klik OK. Ya, ini sebelumnya pastikan lagi ini seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah klik OK. Fase pen sharpen ini membutuhkan waktu beberapa lama. Tunggu sebentar. Ini lagi loading sini pen sharpen. Tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin ini sedikit boring karena tidak ada apa-apa. Masih loading. Mungkin bisa di skip aja ini nanti di videonya. Ini lama sekali ya sudah. Soalnya udah banyak bikin citra tadi. Nah, ini sudah keluar hasil dari pen sharpennya.
Di sini pen serpent kita bisa ganti namanya pen serpent biar tidak bingung, biar tidak tertukar. Kemudian setelah melakukan pen serpent, kita akan melakukan add data dari SHP-nya. Ini kita menuju ke folder penyimpanan dari Kota Madiun SHP-nya. YouTube. Terus kita masukkan administrasi desa ini dan jalan. Ya. Kemudian ini kita add saja. Nah, ini ada kelihatan nih. Kita biar saya zoom langsung di zoom to layar. Ini merupakan poligon dari Kota Madiun dan SHP jalannya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan geoprocessing, melakukan dissolve pada SHP dari administrasi batas desanya. Kita masukkan administrasi desa ini ke input features. Kemudian untuk kolom dissolve fields opsional kita centang yang bentar salah. Ini salah nih. Ini salah nih. Nah, jangan diblok ya. Ini saja yang administrasi desa. Jadi kita dissolve. Kemudian administrasi desa ini masukin. Kita pilih dissolve field-nya tuh yaitu yang WADMKC. Ini WADMKC itu memiliki atribut tabel kecamatan. Langsung saja kita klik OK. Tunggu beberapa saat dan akan muncul SHP baru dari administrasi desa yang telah terdissolve khusus kecamatan. Isi atribut tabel di sini bisa kita lihat hanya isinya kecamatan saja. Jika sudah, arahkan mouse ini ke pojok kiri ini kolom sebelum fit untuk memilih kecamatan yang kita pakai untuk pengolahan koreksi geometriknya. Di sini kita akan menggunakan dua kecamatan, Kartoharjo dan Mangunharjo. Kita klik ini, kemudian klik Ctrl, klik Mangunharjo sini. Jika sudah, silang ini. Lalu akan muncul lagi ke layar beranda. Pada menu administrasi desa yang sudah terdissolve ini, kita klik kanan, Properties. Ini kita ganti dulu biar kita tidak bingung. Ini adalah dissolve kecamatan. Di sini kan tadi kita sudah ngepick dari udah men-select dari dua kecamatan. Kemudian kita pilih ke selection, create layer from selected features. Nah, ini fungsinya kita akan membuat fitur SHP hanya khusus selection dari dua kecamatan yang kita pilih tadi. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Untuk menghilangkan isi dari ini ya, kita bisa hilangkan simbol selektor ini, kita pilih hollow. Mungkin outline-nya bisa kita sesuaikan sendiri, saya memilih seperti ini, bisa disesuaikan lagi ya. Kemudian di sini jalannya masih kurang rapi kan. Untuk merapikan jalan, kita bisa menggunakan menu geoprocessing, clip. Input fitur ini kita isi dengan SHP jalan. Lalu clip features kita isi dengan dissolve kecamatan yang sudah terselection dari dua kecamatan tadi. Nah, lalu klik OK. Maka hasil jalan klip tadi hanya khusus berada di dalam dua kecamatan Mangunharjo dan Kartoharjo. Ini kita ganti ini jalan kuning. Oke, kurang lebih begini ya. Ini kita sudah melakukan seperempat progres. Jika sudah seperti ini, kita akan melakukan georeferencing pada pen serpent. Di sini georeferencing tidak keluar karena perbedaan layer ini dengan koordinat sistemnya. Jadi kita klik ke layar sini, klik kanan, properties, lalu klik yang tanda plus pada samping kiri layers. Kita klik ke 49N. Yang 49N ini, kita pilih yang pen serpent. Lalu klik OK. Nah, maka di georeferencing ini akan muncul citra pen serpent untuk kita olah nanti add control point atau menambahkan GCP. Nah, lalu kita akan masuk ke tahap penitikan titik GCP. Penitikan GCP ini tidak ada aturan jumlah minimal atau maksimalnya. Kita sesuaikan saja yang penting tersebar merata. Yang sekiranya bisa diidentifikasi itu adalah jalan. Tahap ini itu merupakan tahap georef, di mana kita akan menitikkan
citra ke SHP. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya yang sekiranya bisa kita identifikasi ini jalan. Ini misalnya jalan kan. Ini kelihatan jalan. Nah, kita pilih perempatannya. Jadi perempatannya itu ada di sini. Nah, untuk penentuan GCP itu harus berada dalam satu pixelnya, harus di zoom terus sampai terlihat kotak-kotakan ini. Nah, kotakan seperti ini itu disebut satu pixel ini. Untuk penentuan GCP ini penarikan dari citra ke SHP itu harus berada dalam satu pixel. Jadi misalnya saya nitik pertama di sini, saya ikatkan ke perempatannya dari SHP-nya. Nah, seperti ini penentuan GCP-nya. Ini penentuan GCP pertama. Mungkin saya di sini akan menggunakan GCP 6 saja, 6 GCP saja. Lalu kita cari lagi sesuai jalan yang bisa teridentifikasi jalan. Nah, ini misalnya teridentifikasi jalan pertigaan, maka pertigaannya itu berarti ada di sini kan. Kita jalan ini kan. Jadi kan pertigaan di sini nih. Kita zoom terus sampai berada di dalam satu pixel. Di sini misalnya kita nitik di sini, masukin ke sini. Kemudian kita lanjut ke GCP 3, tersebar merata ya. Yang penting GCP itu tidak ada aturan minimal maksimal ya, bebas. Ini bebas. Kita cari dulu yang bisa teridentifikasi jalan. Sebentar, karena ini citranya tuh citra murahan, jadi ada maklum karena kita tidak bisa mengidentifikasi jalan dengan baik. Kalau misalnya jalan itu sudah tidak bisa teridentifikasi dengan baik, kita cari saja persimpangan-persimpangan yang sekiranya tuh bisa untuk meletakkan GCP ya. Kita cari dulu. Misalnya di sini. Misalnya saya ingin meletakkan GCP di sini ya. Nah, ini kan berada dalam pixel ini kan, kotakan ini. Kita tarik GCP itu berada dekat sini berarti. Kita tarik ke sini. Klik OK. Nah, jika sudah, kita tentukan GCP lainnya lagi. 1, 2, 3. Mungkin daerah sini belum. Nah, ini bisa nih. Ini pertigaan kan. Berada di pixel ini, kita tentukan saja daerah sini ke sini. Kemudian lanjut ke GCP selanjutnya. GCP selanjutnya mungkin bisa kita taruh di tengah sini lah ya. Kita cari ada jalan. Karena tidak teridentifikasi jalan, kita cari saja pertigaan atau perempatan ya yang sekiranya itu bisa menyesuaikan posisinya. Nah, ini bisa nih pertigaan. Kita taruh sini dan tarik ke sini. Oke. Lalu GCP selanjutnya mungkin daerah sini belum terdapat GCP, bisa kita isi GCP dulu. Ini banyak pertigaan, banyak perempatan-perempatan ini bisa kita isi dalam satu pixel. Misalnya kita taruh sini aja. Nah, oke. Sudah klik OK. Kita lihat dulu di zoom out. Sekiranya kalau misalnya sudah titik GCP tersebar merata, maka tahap selanjutnya akan bisa kita lanjutkan untuk menentukan titik sentroidnya. Jika sudah menemukan GCP ini, kita klik ini fitur georeferencing, update georeferencing. Lalu klik OK. Maka GCP tadi akan terrectifier ke citranya. Jika sudah, kita akan membuat titik sentroid. Pembuatan titik sentroid ini kita siapkan dulu di dissolve kecamatan ini, SHP kecamatan yang telah terdissolve
kecamatan yang kita pilih tadi, yang kita select tadi kan. Ini kita klik kanan, open attribute tabel. Kemudian kita add field. Sini add field kita bisa mengisikan luas dengan tab-nya tuh double. Kalau kita klik OK, kemudian kita membuat add field untuk nanti koordinat dari titik sentroidnya. Kita bikin sumbu X, double, kita klik OK. Kemudian kita add field. Ini untuk sumbu Y dari nanti titik sentroidnya. Kalau OK. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke membuat titik sentroidnya. Pembuatan titik sentroid pertama kita arahkan mouse ke save file dari kecamatan yang telah terdissolve sesuai kecamatan yang kita pilih. Klik kanan, edit features, start editing. Untuk band jalannya kita bisa matikan dulu layarnya. Kita zoom out. Kita select semuanya dari kecamatan ini. Pastikan sudah terselect. Kemudian arahkan ke fitur editor ini. Kita pilih menu merge. Merge ini itu fungsinya kita akan menyatukan kecamatan satu dengan kecamatan lainnya menjadi satu. Tapi datanya itu tetap mencakup semuanya. Gitu. Lalu kita merge. Misalnya kita akan pilih Kemangunharjo. Satukan Kemangunharjo. Jika sudah, kita klik OK. Lalu editor ini kita bisa save edit, stop editing. Lalu arahkan kembali ke dissolve kecamatan. Kita buka open atribut tabelnya. Oh maaf, saya nggak bisa. Maaf. Oh, maaf. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Micro. Bentar. Bentar ya. Saya mengalami kesalahan teknis ini. Bentar. Kesalahan teknis sebenarnya. Kesalahan eksternal. Bentar ya, administrasi desa. Kita ulang lagi dari tab yang geoprocessing tadi. Seharusnya jangan di save editing dulu karena kita belum mengedit atribut tabelnya. Kita dissolve dulu administrasi desa, masukkan ke sini. Ini cara yang ngulang seperti tadi. Apa? Lalu klik OK. GJ. Pintar Mas. Nah, ini kita klik. Lalu bentar ya, saya ulang langkahnya ini. Sedikit ada kesalahan soalnya. Kita selection, kita create aja. Ada langkah yang terlewat. Kecepatan tadi. Ini kita ganti kecamatan Karto dan Mangun. Ya, kita bisa atur ini ya, holo. Mungkin 2, ini terus merah. Nah, kita kembali lagi ke cara yang tadi. Kita ngedit atribut tabelnya dulu. Kita bikin add field-nya dulu ya. Luas. Sort integer ganti double. Nah, bikin titik sentroid bukan seperti itu tadi. Saya lupa. Nah, ini ganti double. Lalu ini dibikin Y. Kita bikin double juga tab datanya. Nah, kembali lagi ke cara yang tadi ya. Ini tuh kita klik kanan. Lalu edit fitur, start editing. Jalannya tuh matiin dulu. Kita klik semuanya ini, select semuanya. Lalu editor, di merge. Kita pilih Kemangunharjo. Klik OK. Nah, ini jangan kita klik save edit dulu ya. Jangan di save edit dulu. Kita alih ke open atribut dari SHP Kecamatan Karto dan Mangunharjo. Open atribut tabel. Luasannya kita atur klik kanan ini. Calculate geometry. Luas tuh propertinya area. Kita gunakan yang WGS tidak bisa. Karena WGS 1984 itu tidak terproyeksi untuk mencari luasan. Citranya tuh menggunakan UTM. Kemudian kita gunakan ini saja. Untuk satuan unitnya kita gunakan kilometer. Nah, ini. Lalu untuk X-nya, X ini adalah X dari
titik centroid, kita klik calculate geometry. Property kita pilih x coordinate of centroid. Untuk titik x y centroid, kita bisa gunakan use coordinate WGS 1984. Unitnya itu decimal degree, lalu klik OK. Untuk sumbu y koordinat juga sama seperti itu. Namun bedanya kita memilih y coordinate of centroid. Koordinat sistemnya juga WGS 1984, klik OK. Oke, lalu klik silang. Ini buka lagi, ini harus di ekspor dulu. Ekspor data XY titik centroidnya. Kita bisa namakan ini centroid Diun. Oke, kita save-nya itu dalam bentuk di base table. Lalu klik save. Klik OK. Ini klik yes untuk munculkan properties dari XY centroid muncul ke layar. Klik silang. Maka properti tadi centroid Madiun akan muncul di table of content. Centroid of Madiun ini kita klik kanan lalu display XY data. Nah, untuk koordinat sistemnya kita sesuaikan seperti tadi kita mengisi di open atribut tabel karena WG 1984, kita sesuaikan ke WG 1984 atau kita menggunakan koordinat sistem geografis. Ini klik OK. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul titik centroid Madiunnya, bisa kita perbesar dengan atur size-nya. Maka akan muncul titik centroidnya di sini. Ini editornya, jangan lupa di save edit, lalu stop editing. Kita sudah memunculkan titik centroid, kita akan membuat line untuk membentuk tanda plus di sini untuk membagi daerah dari kecamatan kita. Kita bisa arahkan ke drawing ini, ke menu ini, rectangle. Kita bikin, kita ganti line. Lain-lain lah. Oke. Kita kira-kira saja untuk membaginya, misalnya dari sini. Sesuai posisi kita. Sesuai posisi ujung citranya. Kita tarik membelah. Kita pastikan ini tengah-tengah. Nah, ini pastikan tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, kita pastikan teman-teman ini di tengah dari ini harus melewati tengah-tengah sini. Yeah. Oke. Nah, kita arahkan. Oh, lewat gaji. Nah, kita klik 2 kali, udah. Ini lalu kita membuat line versi yang vertikal. Kita klik lagi line-nya. Line-nya di sini. Kan mau tak ini. Lalu kita klik ini, kita paskan juga di tengah-tengah. Pastikan ini melewati jalur tengah ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, oke. Jika sudah membuat line 2 ini, kita akan membuat SHP polyline untuk membuat diagonal dari perpotongan plus ini. Dengan cara kita alihkan ke fitur katalog. Kita bebas memilih di mana. Misalnya saya ingin membuat di sini. Klik kanan pada folder. Klik kanan. Lalu new. Kita pilih save file. Save file sini kita bikin fitur tabnya adalah polyline. Nama bebas, saya sesuaikan saja ini nama polyline. Untuk deskripsi koordinat sistem ini kita edit ke WG 184. Kemudian klik OK dan klik OK. Maka polyline-nya bikin tutor. Lalu kita klik polyline sini. Kita klik kanan polyline, kemudian edit features, start editing. Klik start editing. Start editing sini tuh polyline sini fungsinya membagi dua seperti ini. Membagi dua dari sini misalnya. Nah, kan tadi kita baru edit ini kan, baru mencet edit feature, start editing. Maka kita alihkan ke create features. Create features kalau misalnya tidak ada di situ, kita bisa memunculkan di saya lupa. Create feature pokoknya ini nih, daerah sini. Di editor, terus ini create features. Nah, ini bisa muncul seperti ini. Kolom create features, kita pilih yang polyline. Kita pilih yang line. Nah, kita arahkan ke ujung dari SHP kecamatan kita, membelah melewati titik centroidnya.
Nah, pastikan ini membelah tengah. Ya, hati-hati. Nah, ini sudah membelah tengah kan? Lalu klik 2 kali. Nah, sudah kita bikin versi yang sudut lainnya sini. Di sini. Oh, ke sini. Nah, jika sudah kita bikin polyline ini, kita akan menentukan panjang polyline-nya. Panjang polyline ini kita edit. Oh ya, karena kita belum stop editing maka tidak bisa. Kita save edit dulu. Stop editing. Kemudian kita arahkan ke polyline ini, file polyline. Kita open atribut tabel. Kita bikin add field untuk menentukan panjangnya. Kita bikin tab-nya double, klik OK. Lalu panjang ini kita calculate geometri. Untuk menentukan panjang kita menggunakan property length. Lalu karena sesuatu yang mencari suatu panjang, luas, keliling itu kita tidak bisa menggunakan WG 184 karena di sini citranya itu terproyeksi ke UTM. Untuk satuan panjang kita bisa gunakan meter saja. Nah, di sini kita akan menggunakan panjang yang paling terpanjang. Diagonal yang terpanjang yaitu 7023, bla 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 ini. Jika sudah kita menentukan panjang ini, maka di modul, kalian bisa cek sendiri di modul ya. Di modul itu untuk menentukan grid indeksnya nanti, kita akan menggunakan panjang diagonal terpanjang ini dikali 10%. Ya, dikali 10%. Oke. Berarti nanti kita isinya tuh 702,3. Begitu. Tahap selanjutnya kita akan melakukan grid index. Grid index ini bisa kita cari di Arc Toolbox. Di Cartography Tools. Kemudian di gimana ya? Bentar. Oh, di data driven page ini. Kemudian grid index pictures ini. Klik 2 kali. Nah, output dari fitur ke sini nanti akan hasilnya segmen di mana. Kita masukkan ke input fiturnya. Input fiturnya kita masukkan yang SAP kecamatannya. Ini. SAP kecamatan yang sudah terdissolve. Oke. Tidak ada yang dirubah dari ini. Tidak usah setting. Ini yang setting ini. Yang perlu setting hanya ini. Polygon width-nya. Polygon width itu kita isi dari panjang diagonal yang kita buat tadi kita cek di atribut tabel kan 7023 meter. Kita menentukan polygon width-nya itu 10% dari panjang diagonal terpanjang. Maka masukkan 702,3. Ini juga 702,3. Untuk satuannya jangan lupa kita tadi satuan panjang lainnya kita menggunakan satuan meter. Kita ubah ke meters. Oke. Untuk bawahnya ini tidak ada yang dirubah. Langsung klik OK. Kenapa seperti ini?
Bentar, saya salah. Tadi seperti saya salah masukin angkanya. Oh, soalnya saya masukin tadi titik. Sorry. Saya kebiasaan ngisi Excel soalnya. Kok ke situ sih? Ini tuh tadi saya ngetiknya 7 titik. Harusnya 7,2,3. Nah, tadi saya ngisinya koma tuh malah titik. Jadi kebaca mah jadi 7.000. Terlalu luas jadi. Nah, ini satunya di parameters. Lalu klik OK. Nah, untuk administrasi desa ini kita bisa atur ke holo. Kita sesuaikan saja. Misalnya ketebalan 2, warnanya saya buat oranye karena saya geodesi. Kemudian OK. Oh, saya rasa jangan 2. Ketebalannya sangat tebal nih, saya tidak enak dilihat. Nah, seperti ini. Jika sudah terbagi ke grid index ini, saya jelaskan dulu. Ini manfaat dari grid index ini tuh bahwa satu kotakan ini, grid index ini tuh memiliki cakupan panjangnya 702,3 atau 10% dari panjang diagonal yang terpanjang tadi. Kemudian untuk penentuan ICP selanjutnya itu kita kalau bisa harus setidaknya selisih dari satu kotakan gridnya ini. Kemudian untuk membuat ICP, kita akan membuat SHP dulu, SHP RBI dan SHP Citra. SHP RBI dan SHP Citra. Kita open katalog, kita akan membuat SHP. Tentukan folder tempat penyimpanan kalian membuat SHP. Misalnya saya bikin sama di sini. Kita bikin new, set file, kita bikin SHP RBI. Fitur tabnya point, lalu koordinat sistemnya WGS84. Klik OK. Lalu klik OK. Lalu kita bikin lagi satu lagi SHP Citra. Point. Lalu koordinat sistemnya kita ganti WGS84 juga. Klik OK. Nah, saya jelaskan dulu untuk pembuatan SHP RBI. SHP RBI itu kita akan menitikkan titik ke RBI-nya. Itu atau dalam tanda kutip kita akan nitik ke jalannya. Jalannya jangan lupa dinyalakan. Sebentar. Yang ini. Nah, bukan yang ini. Jalan tuh yang ini. Nah, yang ini. Nah, penentuan kita pertama akan melakukan penitikan SHP RBI dulu dengan edit features, start editing. SHP RBI ini tuh kita menitiknya tuh di Nah, saya bikin SHP RBI-nya ke poin dulu. Lalu, nah, cara menitikinya tuh kalau SHP RBI ya, kita SHP RBI dulu. Menitik SHP RBI itu ke ini, pertigaan ini. Karena SHP RBI sesuai artinya, berarti kita membuat poin ke RBI-nya atau jalannya. Kalau SHP Citra nanti kita akan meletakkan poin ke Citra yang sekiranya asumsi kita tuh bahwa posisi RBI-nya itu seharusnya berada di sini misalnya. Sabarlah, jangan begitu. Oke, langsung saja kita bikin pemosisian ICP-nya. Oh ya, sebelumnya untuk penentuan ICP ada ketentuan di Perkab BIG nomor 14 tahun 2000, nomor 5 tahun 2014 atau kita bisa cek di modul bahwa untuk tiap luasan itu ada jumlah titik uji untuk ketelitian horizontalnya. Nah, karena luas dari SHP kecamatan yang saya gunakan ini 20-an kilometer persegi, di bawah 250 kilometer persegi, maka ICP yang disarankan untuk jumlah titik uji yaitu 12 titik. Nah, pembagian ICP itu tuh kita sesuaikan dengan jelek sekali. Nah,
kita sesuaikan per kuadran. Ini namanya per kuadran. Kan ada panjang diagonal yang membelah ini tuh setiap bagian-bagian itu kuadran-kuadrannya. Setiap satu kuadran berarti kan total ICP saya 12. Berarti tiap kuadran ada setidaknya tuh 3. Ya 3. Penentuan SHP RBI ini tuh kita harus mencari yang bisa teridentifikasi jalan. Itu pertama. Kalau misalnya tidak teridentifikasi jalan ya sudah klik ke yang sini ya. Pokoknya klik tuh ke SHP RBI-nya. Sini. Satu. Satu dulu. Lalu yang bisa teridentifikasi jalan lagi itu yang bisa lihat di sini. Ini pertigaan nih. Ini pertigaan. Lalu di sini. Yang penting tersebar merata ya. Tiap kuadran setidaknya ada 3. Karena nanti totalannya ada 12 ICP. Saya rasa ini pertigaan ini bisa digunakan. Oke. Terus kita akan ganti ke kuadran selanjutnya di sini. Mungkin berada di kita cari yang sekiranya bisa teridentifikasi jalan. Nah, ini bisa nih daerah sini nih. Sini kita letakkan di ujung persimpangan pada RBI jalannya ya. Nah, ini pertigaan. Oke, kita lanjut lagi ke satu lagi untuk kuadran ini. Kita tentukan di ini kurang besar saya rasa. Diperbesar lagi aja. Mungkin selanjutnya saya tentukan titik ICP-nya, titik RBI-nya itu ada di sini. Nah, pastikan jangan berdekatan ya titik. Pemberian titik ini jangan berdekatan untuk tiap gridnya. Saya letaknya misalnya sini. Oke, kalau sudah kita ganti ke kuadran selanjutnya. Selanjutnya kita ganti kuadran sini. Di sini. Kemudian sini. Sini bisa sih di sini. Jangan berdekatan. Sini sama ini. Kemudian untuk kuadran yang bawah ini kita bisa isi yang sekiranya teridentifikasi saja. Sini, sini dan sini. Nah, totalnya udah ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah bisa save edit. Edit pun. Bentar, untuk pen servernya itu saya ada kesalahan. Di sini yang kelihatan besar tuh GCP kelima ya. GCP kelima nih jelek banget ini.
GCP kelima tuh posisinya ada di, sebentar kita perbaiki dulu GCP-nya. Nah, GCP saya lupa untuk mengecek GCP 5 nih. Untuk menghapus GCP itu caranya bisa pencet ini, select link, lalu pencet ke ininya. Oke, kita delete link, kita add GCP lagi. Nah, kita tentukan misalnya di sini. Ini. Nah, kita cek, maka hasilnya seperti ini. Ini sudah benar. Kita georeferencing bisa update georeferencing lagi. Nah, untuk SHP RBI tadi kita sudah selesai 12 titik kan untuk menitik ke RBI jalannya. Jika sudah tuh kita klik kanan pada SHP RBI, open attribute tabel, add field. Kita tentukan panjangnya. Kita tentukan XY koordinatnya, maaf. Double. Oke. Kemudian add field. Y. Double. Oke. Untuk X ini kita calculate geometri. Yes. Kita gunakan WGS 84, kita ubah ke X coordinate of point. Satuannya decimal degrees. Jika sudah, klik OK. Yes. Klik yes. Kita gunakan WGS 84, Y coordinate of point, dan klik OK. Kemudian export data. Kita simpan ini tuh SHP RBI. SHP RBI kita save sini. Kita save sini, ingat-ingat. Klik save. SHP RBI coba latihan. Biar bisa gelap tukar. Klik OK. Klik no. Silang. Lalu kita lanjut ke SHP Citra. Untuk SHP Citra nanti ini kita connect dulu, kita besarkan dulu. Cara yang bersama seperti tadi kita meniti-niti. Cuman bedanya di sini SHP Citra, nah, kita edit features dulu, start editing. Kemudian di create features, kita pilih SHP Citra, kita bikin point. Nah, SHP Citra ini di sini tuh berfungsi untuk berasumsi menunjukkan posisi letak RBI yang kita plotting tadi itu berada di mana sebenarnya asumsinya. Misalnya seperti ini. Ini saya berasumsi itu yang pasti itu untuk penitikannya harus berada dalam tetap satu pixel ini ya. Nah, kita letakkan sini. Yang dekat-dekat saja. Satu dulu. Kemudian ini akan berlaku ke semuanya dan seterusnya. Kita zoom lagi. Pastikan harus berada dalam satu pixel ya untuk pendikitnya, indikasinya. Ini berada satu pixel. Ya, satu pixel dari sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke titik selanjutnya itu ada di sini. Titik RBI-nya. Kita cari ke posisi yang berdekatan dalam satu pixel. Ini panjang pixel Landsat 8 itu 30 cm, 30 nano, 30 atau lagi. Kita taruh sini. Terus CP lagi. Ini RBI-nya tuh ini RBI. Pixelnya di sini, jadi kita taruh sini aja. Asumsinya berada di sini, letaknya seharusnya. Sudah, kita lanjut ke nah ini belum. Kita dikit di sini seharusnya mungkin. Oke. Lanjut lagi yang belum dikasih SHP Citra tuh. Oh, yang ini. Kita titik di sini. Yang ininya tuh untuk mendikit SHP Citra tuh berdekatan dengan SHP RBI-nya, berada dalam satu pixel yang pasti. SHP Citra tuh untuk menunjukkan asumsi kita sebenarnya itu SHP RBI itu berada di bagian mananya.
gitu. Untuk mengoreksi ini ICP kan, untuk mengoreksi posisinya dengan membandingkan ke BI. Nah, ini belum. Kita dikit di sini. Kita dikit di sini. Kita dikit di sini, kemudian kita dikit di sini. Pastikan berada dalam 1 pixel. Nah, ini berarti taruh di sini saja. Taruh agak tengahnya, oke. Kita lanjut ke kuadran selanjutnya. Kuadran selanjutnya berada di sini. Ini belum kita kasih SHP Citra. Ada di sini. Ada di daerah sini mungkin. Kemudian selanjutnya kita cari lagi SHP RBI yang belum didampingi oleh SHP Citra. Sini. Dia. Oh, ini belum. Ini belum. Kita lihat sini, oke. Kita cek apakah kita sudah menitik SHP Citra sebanyak 12 mendampingi semua SPRBI. Kita cek aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah benar. Lalu kita akan melakukan edit atribut tabel pada SHP Citra. Klik kanan pada SHP Citra. Open atribut tabel. Kita akan, seharusnya di save edit dulu. Editor, save edit, stop editing. Lalu SHP Citra, klik kanan, open atribut tabel. Klik pada kolom ini, add field. Kita masukkan X. Kita bikin tab-nya double. Lalu kita bikin lagi satu kolom untuk tunggu Y-nya. Satuan type-nya to double. X kita bikin satuan koordinatri. X ini X coordinate point. Gunakan koordinat sistemnya sama seperti tadi. WG 1984. Unit decimal degrees. Klik yes. Kemudian Y koordinatnya kita juga samakan. Y coordinate of point. WG 84 decimal degrees. Klik OK. Sudah, kita ekspor data. Klik OK. Oh, benar. Saya lupa belum mengarahkan ke posisi penyimpanannya. Ini kita simpan SHP Citra latihan. Kita pastikan ke di base table. Lalu klik OK. Klik yes. Jangan klik yes, saya lupa. Jika sudah, maka kita bisa menguji akurasi dari ICP-nya di Excel. Kita buka ke Excel. Kita bisa buka. Oh, salah. Ekspor datanya seharusnya kita lakukan ekspor data ke format TIFF. Format itu maksud saya, format TXT maksud saya. Salah. Ini salah TXT. Nah, ini kita ganti. Ini tadi kita buka di SHP mana? Bentar, saya lupa. Oh, ini SHP RBI. Nanti kita ekspor ke SHP RBI, TXT, SHP RBI latihan, expel, save, klik OK. No. Kemudian berlaku juga untuk SHP Citra. Kita save-nya itu formatnya TXT. SHP Citra. Latihan. Formatnya TXT file. Save. Oke. Klik no. Kemudian kita bisa buka ke TXT-nya.
profil tempat penyimpanan nanti kita simpan di Indra sini, terus nanti saya simpan di mana ya? Itu tadi kembang dari sini. Nah ini SLP latihan. SLP RPI latihan belum tersave. Ini SLP Citra, SLP RPI. Oh belum ke save. Enggak. SLP RPI. Port. TXT file. SLP RPI latihan. Menghilangkan TXT. Yes. Oke. Sedang kita refresh. SLP RPI latihannya mana? Nah, SLP Citra latihan. SLP RPI latihannya mana? Ayolah, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Hah? Tapi CSV. Bentar. Kenapa nggak mau ke save TXT? RPI latihan. TXT. Lalu kita buka ke folder. Kita refresh lagi. Mana sih ya? Ini posisinya dari ini adalah apa? Harusnya tuh simbolnya bukan koma ini ya. Tapi nggak apa-apa. It's okay. It's okay, brother. Ini kita bisa delete. Kita bisa delete. Nggak usah, jangan di delete. Buat bikin nomor aja. Nomor. Satu. Ini 1+1. Ini kita langsung bikin ini. Buat Untuk merapikan Excel tuh kita bisa klik Ctrl A, Alt, H, O, I. Begitu ya teman-teman. Lalu kita Ctrl H, kita rubah koma menjadi titik. Karena Excel saya itu menggunakan format titik. Replace menjadi sebuah titik. Replace all. Oh, nggak bisa. Kita klik Ctrl C aja, kita bikin TXT baru aja. Kemudian SLP Citra, kita bikin SLP FPI latihan. Bentar, kita save as SLP FPI latihan di materi kasus 4 di Indonesia di Indonesia masih aja save. Nah kalau sini kita bisa ngetik ini koma jadi titik bisa. Nah kita masukin gini loh, Ctrl S jangan lupa. Ini SLP RPI kita bisa kopaskan lagi masuk ke Excel yang kosong saja. Di sini kita kasih keterangan ini adalah X dari RPI, ini adalah Y dari
RBI. Kemudian sini nanti untuk X Citra. Kemudian ini adalah Y dari Citra. Oke. Lalu kita buka SMP Citra ini. Nah, ini kita harus rapikan dulu ya. Kita hapus. Oke, Bentar. Saya salah ngapus. 111-nya malah kehapus anjir. Nah, yang dihapus itu ini aja. Ini hapus. Ini hapus. 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 Dan hapus. Lalu kita klik tab. Nah, ini hasil dari tab bisa kita kopas, Ctrl C. Lalu kita pencet Ctrl H. Kita masukkan di sini titik koma. Menjadi, kita pencet Ctrl V, hasil dari tab tadi. Replace all. Hasilnya seperti ini. Lalu, untuk koma, bisa kita ganti titik. Replace all. Oke, sudah berubah. Maka ini kita bisa kopaskan ke Excel. Ctrl C, kita buka ke Excelnya, kita masukkan Ctrl V. Bisa kita rapikan lagi, Ctrl A, Alt, H, I. Sudah. Nah, ini adalah tahap fase pengujian RMSE ya. Kita bisa buka ke Peraturan BIG nomor 15 tahun 2014. Pasal, nggak tahu pasal berapa, kalian bisa cek sendiri. Untuk perhitungannya kita memerlukan X data min X check. X data di sini adalah X dari RBI-nya. X RBI-nya. X RBI min X Citra terus dikuadratkan. Oke, kita bikin sini X RBI min X Citra pangkat 2. Oke. Di sini kita masukkan rumusnya berarti X dari RBI itu ini. Nah, bentuknya masih seperti ini. Sebentar. Kenapa SHP RBI-nya jelek sekali? Bentar. Bentar. Alamak, salah. Formatnya salah. Inilah makanya harusnya apa 8 sih anjir? Emang seharusnya itu di save sebagai TXT ya anjir. Bentar, ini RBI ada kesalahan. Harusnya itu disimpan sebagai TXT. Text file SHP RBI.
Kita buka. Nah, ada muncul. Nah, mending pakai edit ini aja, cuy. Kita rapikan dulu sebentar. Kita rapikan dulu. Ini rapikan dulu. Terus ini rapikan. Oke, ini kontrol H. Koma bisa diganti titik, replace all. Kemudian kita bikin tab dulu. Kita kopas. Kontrol H. Untuk titik koma bisa kita ganti menjadi tabnya tadi. Kita replace all. Nah, ini hasil lebih bagus nih. Lalu kita Ctrl C. Ingat ya guys, dari tadi ArcMap-nya tadi, atribut tabelnya bisa kita ekspor data sebagai txt untuk lebih mempermudah dalam pengolahannya. Kita masukkan ke XRPI dan YRPI-nya. Ini bisa kita munculkan semuanya. Ya paling naik. Nah, XRPI itu sama dengan XRPI min X citra kuadrat. Berarti ini dikurangi ini XRPI dikurangi X citra dikuadratkan. Ctrl A, Alt I. Nah, seperti ini. Nah, jelas gini kurang lebih. Kecil sekali kan. Kemudian kita blok semua langsung. Oh ya, benar. Benar seperti ini. Kemudian kita hitung versi yang YRPI min Y citra kuadrat. Lalu kita bikin YRPI. Yang kosku yuk. Ya, YRPI min Y citra. Nah, YRPI min Y citra. Ini kita buat. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika sudah pada rumus di PreKBI itu kita membutuhkan apalagi. Nah, ini tuh rumus dari D kuadrat atau rumus dari RMSE horizontalnya itu adalah akar D kuadrat dibagi N, di mana tuh kita mencari D kuadrat dulu RMSE X kuadrat plus RMSE Y kuadrat. RMSE X kuadrat itu adalah X data min X cek kuadrat atau X dari RPI min X dari citra dikuadratkan. Nah, sedangkan di sini tuh rumusnya tuh sigma dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Kita bikin dulu kolom ini. Kita buat dulu seperti ini. Delta X plus delta Y. Delta X kuadrat. Delta X. Dengan delta X terus dikuadratkan.
delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, kita bikin seperti ini dulu. Kita bikin berarti itu ini sama dengan ini plus IRB ini kan kita totalkan sampai 12 titik. Oh ya, jangan lupa kita bikin sigma sini sama dengan sum sini. Nah, apa sih? Kok nggak bisa sih tapi di save? Oh iya, maaf teman-teman, saya ternyata masih terlalu pemula untuk membuat Excel. Kita kasih kurung tutup. Nah, goblok banget anjir. Sigma kita bisa kasih ini biar membedain. Terus kita langsung menghitung D kuadrat. D kuadrat sini adalah hasil dari ini dibagi N-nya. N itu tadi jumlah titik uji untuk ketelitian horizontalnya. Itu menyesuaikan luasan kalian, SHP kalian. Kalau SHP di bawah 250 km persegi, maka kita akan menggunakan jumlah titik ujinya itu 12. Nah, karena ke dalam studi kasus ini tuh saya menggunakan 12, maka nanti di rumus ini D kuadrat sini kita sama dengan ini dibagi, oh maaf, salah. Kita membuat akar dulu, SQRT, akar dari ini dibagi 12. Kita kurung tutup lagi. Dah, yaitu 0,016359. Selisih jauh nggak sih? 0,03 sama 0,01. Oh, 11-12 ding. Malah lebih bagus ini nanti sama sebelumnya. Nah, hasilnya segini uji RMSE horizontalnya. Kita tidak bisa melakukan uji RMSE vertikal karena untuk menentukan uji RMSE vertikal ini di dalam rumusnya bisa dilihat kita akan membutuhkan Z data, membutuhkan ketinggian. Itu yang bisa kita dapatkan jika kita mengintegrasikan ke GNSS. Untuk menguji kelasnya, untuk menguji kelas tuh kita nanti bisa cek di sini. Kelas tadi di mana, aku? Nggak perhatiin. Nah, ini kelas di sini nanti. Sebentar. Untuk menguji kelas, menguji kelas tuh kita menggunakan CE90. CE90 tuh horizontal ya. Rumusnya itu 1,5175 kali hasil RMSE kita tadi. Maka sini sebelahnya adalah CE90 sama dengan 1,5175 kali ini RMSE horizontalnya. Lalu klik enter. Maka adalah 0,024. Jika 0,024 tuh ini akan masuk ke dalam kelas horizontal ini skala 10, skala 1/1000. Cukup make sense karena kecamatan di Madiun ini itu tergolong kecil, maka menggunakan skala besar yaitu 1/1000. Untuk menentukan faktor skala seperti ini, horizontal itu 0,2 dikali bilangan skalanya, bilangan skala 1000 kan, 0,2 dikali 1000 ya, maka ada ketemu 0,2. Begitu untuk menguji RMSE pada koreksi geometrik citra lansa 8 menggunakan ArcGIS. Itu kurang lebih kita bisa lihat di ArcMap hasil akhirnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini titik-titik ICP, titik-titik citranya.
Lalu kalau ingin melihat titik GCP, kita bisa mencet ini, view link tabel. Klik OK. Klik silang. Maka titik-titik GCP ini, nah ini GCP ini akan muncul. Jika kalian ingin memperbaiki GCP, bisa nanti kalian select link, kemudian nanti di delete link. Lalu klik add control point lagi. Sekian dari presentasi saya. Mohon di like dan komen, subscribe, di disebarluaskan ke grup warga Anda. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.